Ya, bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut berita utama kami hari ini. Seluruh korban tenggelam di muara pantai Pancerdor, Pacitan ditemukan. Pencarian tim SAR ditutup. Polisi dilempari batu saat menggerebek 2 rumah di Pamekasan yang diduga dijadikan lokasi pesta narkoba. Festival Grebek Tape, ajang tahunan untuk mempromosikan makanan khas di Desa Sentra Perajin Tape di Tuban. Tim SAR Kabupaten Pacitan menutup operasi pencarian wisatawan korban tenggelam di muara pantai Pancerdor, Kabupaten Pacitan. Ketiga korban yang sebelumnya hilang ditemukan hari Sabtu. Tim SAR Kabupaten Pacitan menemukan 3 jenazah wisatawan yang tenggelam di muara pantai Pancerdor, Desa Sidoharjo, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Pacitan pada Sabtu 21 Juni. Jenazah pertama bernama Asna Amalia, 11 tahun, ditemukan Sabtu siang pukul 11.45 waktu Indonesia Barat. Korban kedua, Aisyah, ditemukan pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sementara jenazah ketiga ditemukan pada Sabtu malam sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, bernama Aminah, berusia 12 tahun. Dengan ditemukannya 3 jenazah itu, total 4 korban tenggelam di muara pantai Pancerdor sudah ditemukan semua. Korban pertama yang ditemukan adalah Asmil Mukaromah, 45 tahun, yang ditemukan pada Jumat 20 Juni. Keempat korban merupakan warga desa Kedung Maling, Kecamatan Soko, Mojokerto. Mereka bermain di tepi sungai. Tiba-tiba terbawa arus dan menghilang bersama arus. Sekarang kita tim SAR gabungan sedang melakukan pencarian. Tujuan mereka ke sini itu apa? Tujuan mereka ke sini menjemput yang bapak tadi, menjemput anaknya ke pondok, ke Termas, tujuannya mau ke Termas. Gitu. Terus ke sini bermain air gitu? Ya, bermain sama Masjid Apung. Semua korban tenggelam ditemukan tidak jauh dari lokasi tenggelam di muara sungai Girindulu yang di sekitar pantai Pancerdor. Setelah diidentifikasi, korban dibawa pulang ke Mojokerto. Jenazah korban dimakamkan di Kompleks Pemakaman Pondok Pesantren Riyadul Quran, sebab semua korban merupakan keluarga besar pesantren tersebut. Sudah beberapa hari ini sudah ada upaya dari saudara-saudara yang ada di Termas, baik dari pihak TNI, baik dari pihak Badan Penanggulangan Bencana, baik juga seluruh elemen sudah membantu, dan alhamdulillah sekarang informasi terakhir kan sudah ada 2, yaitu adik saya Kia sama Aisyah itu yang sudah ketemu yang tadi siang, alhamdulillah, dan semoga untuk yang Naifah yang paling besar ini segera ditemukan. 5 wisatawan asal desa Kedung Maling, Kecamatan Soko, Kabupaten Mojokerto pada Kamis 19 Juni terseret arus dan tenggelam saat berenang di muara sungai Girindulu di pantai Pancerdor, Pacitan. Para korban merupakan satu keluarga yang tengah menikmati liburan usai menjemput kerabatnya di Pondok Pesantren Termas, Pacitan. Akibat peristiwa itu, 4 korban meninggal sementara 1 orang selamat. Dirgo Siono dan Dia Eko Purwoto melaporkan dari Pacitan dan Mojokerto. Ya, setelah sempat tertunda kepulangannya karena pesawat Saudi Airlines diancam bom sebanyak 376 jemaah haji kloter 33 akhirnya dipulangkan ke asrama haji Debarkasi Surabaya Minggu pagi. Jemaah haji asal Jember dan Bondowoso ini datang dengan kondisi sehat dan tidak mengalami trauma. Setelah sempat tertunda kepulangannya karena pesawat Saudi Airlines diancam bom, sebanyak 376 jemaah haji kloter 33 akhirnya dipulangkan ke asrama haji Debarkasi Surabaya Minggu pagi. Dengan menggunakan 10 bus, jemaah haji asal Jember dan Bondowoso ini tiba di asrama haji Surabaya dalam kondisi sehat. Meski proses pemulangan harus tertunda sehari karena adanya ancaman bom, jemaah haji bersyukur bisa kembali dengan selamat.
Salah satu jemaah haji Sri Wahyuni mengatakan ia tidak mengetahui bahwa pesawat yang ditumpangi diteror bom. Kabar teror bom baru diketahui saat tiba di hotel untuk menginap sementara. Petugas gimana kok pesawatnya harus mendarat di Medan? Ada. Nunggu pemberitahuan. Ya, moro-moro kita landing darurat katanya kita berhenti di sana. Kita juga ada tahu ada apa. Tapi sempat khawatir nggak, Bu? Wah, ya iyalah. Kalau dikasih tahu di atas pesawat ya kita khawatir banget ya. Ibu tahunya dari mana kalau ada ancaman bom itu? Dari kabar setelah nyampe di mana? Di hotel ya. Di hotel baru Ya. Sementara Sekretaris PPIH Debarkasi Surabaya Sugio mengimbau tidak perlu khawatir karena pihak keamanan dan maskapai telah mempunyai standar keamanan untuk mengatasi teror yang tidak bertanggung jawab tersebut. Oke, terima kasih. Terkait dengan isu ada teror bom, itu sudah ditangani pemerintah sesuai dengan prosedur dan jamaah dievakuasi di Kuala Namu dan diinapkan di sana. Yang tadi jam 3.30 diterbangkan dan mendarat di Barkasi Surabaya 6.20. Dan saat ini jamaah dengan kondisi sehat sudah memasuki asrama haji sebanyak 376 jamaah. Karena teror ini melalui email yang diterima oleh Angkasa Pura, dapat dideteksi bahwa email itu berasal dari Sinai, Bombay, India. Nah, ini motif surat emailnya itu sama dengan yang tempo hari di Jakarta dan itu sedang diselidiki oleh pemerintah. Minggu pagi sebanyak 35 kloter jemaah haji Debarkasi Surabaya telah kembali ke daerah asal. Dari Surabaya, Arif Purwanto melaporkan. Dua rumah yang dijadikan sebagai ajang pesta narkoba di Pamekasan digerebek polisi. Petugas meringkus 7 pelaku, salah satunya diduga sebagai pecatan polisi. Saat menggerebek rumah pelaku, polisi sempat mendapat perlawanan hingga terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Rumah bandar narkoba berinisial S digerebek polisi. Petugas sempat dilempari batu saat hendak masuk dan menggeledah rumah di Dusun Utara, Desa Panangguhan, Pamekasan ini. Untuk menjaga keselamatan, polisi terpaksa meletuskan tembakan peringatan ke udara. Di rumah ini, polisi meringkus 2 pelaku lainnya, serta menyita barang bukti sabu-sabu seberat hampir 3 gram. Di tempat berbeda, anggota Polres Pamekasan juga menggerebek rumah pecatan tentara berinisial MSW, yang diduga merupakan bandar narkoba di Jalan Gazuli, Kelurahan Cunggacang, Pamekasan. Dalam penggerebekan tersebut, polisi meringkus pemilik rumah dan 3 pelaku lainnya yang sedang pesta narkoba. Kami mendapatkan informasi di daerah perempuan tersebut ada sebuah bilik atau bandar, ya kan? Jadi kami selaku tim dari Sat Narkoba langsung melakukan penyelidikan. Alhamdulillah, waktu proses penangkapan pada malam hari kami berhasil mengamankan 3 orang tersangka. Kemudian setelah kami amankan, DB juga diamankan. Kami sempat ada perlawanan, tapi alhamdulillah dari tim Sat Narkoba selamat semua. Hanya mobil aja dilempari batu. Polisi saat ini masih memeriksa intensif bandar dan pengguna narkoba guna menelusuri pemasok sabu-sabu kepada tersangka. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka diancam hukuman penjara seumur hidup. Fatur Rosi melaporkan dari Pamekasan. Ya, ribuan masyarakat sebuah desa di Kabupaten Tuban tumpah ruah mengikuti festival Grebek Tape. Ribuan potong tape yang disusun dalam bentuk gunungan ludes hanya dalam hitungan menit, menjadi simbol semangat kebersamaan dan kekuatan ekonomi masyarakat desa. Festival Grebek Tape ini dilaksanakan warga Desa Tawaran, Kecamatan Kenduruan, Kabupaten Tuban. Ribuan warga memenuhi lapangan dan jalan desa untuk menyaksikan festival yang menjadi ikon kuliner lokal tersebut.
Puncak acara ditandai dengan arak-arakan gunungan tape setinggi 3 meter yang berisi sekitar 8.000 potong tape. Gunungan ini diarak keliling desa, melewati jalan-jalan utama bersama dengan gunungan jajanan pasar dan hasil bumi lainnya. Usai sampai di lapangan, panitia memikulnya ke tengah. Tak butuh waktu lama, warga yang sudah lama menunggu langsung berebut mendapatkan tape. Hanya dalam waktu 10 menit, seluruh isi gunungan habis tak tersisa. Warga senang meski hanya mendapat beberapa potong tape. Ikut acara apa, Mbak? Rebutan tape. Tape ya? Dapat banyak? Tidak, dapat 2. Dapat 2? Iya. Langsung dimakan ya? Iya, Rasanya gimana? Apa? Rasanya gimana? Enak, manis. Manis ya? Suka Mbak ini? Suka banget. Sering makan tape tawaran ini? Sering. Desa Tawaran dikenal sebagai sentra penghasil tape di Kabupaten Tuban, sebab sebagian besar warganya berprofesi sebagai pembuat tape. Kualitas tape buatan warga di desa ini dikenal khas, manis, lembut, dan aromanya kuat. Untuk tape ini sudah menjadikan suatu pergerakan UMKM di Desa Tawaran, dan otomatis dulu kita awalnya itu baru 3 perajin, sekarang sudah hampir semuanya ini hampir membuat, dan ada yang dibikin pesanan luar kota banyak ya. Kita banyak juga luar provinsi, dan ini bagi kami suatu memberikan apresiasi ini adalah untuk apa? Memang semangat masyarakat, warisan budaya dari Tawaran, maka kita meneruskan untuk festival seperti itu. Festival Grebek Tape tak sekedar hiburan, tapi juga bentuk penghargaan terhadap para pelaku usaha rumahan di Desa Tawaran. Tradisi ini menjadi simbol kuat bahwa roda ekonomi masyarakat berbasis kuliner lokal terus bergerak dan berkembang. Sapari Ranuwijaya melaporkan dari Tuban. Yang berjualan, semoga nantinya jualan. Juga terima kasih dari seluruh warga masyarakat, dari teman-teman panitia. Ya, perpisahan sekolah menjadi suasana yang sakral dan mengharukan, namun tidak bagi salah satu sekolah dasar negeri di Tulung Agung. Sejumlah siswa SD justru berjoget dan menyawer biduan dangdut yang diundang oleh wali murid untuk merayakan kelulusan di sekolah. Video berdurasi 1 menit ini mendadak viral di media sosial. Sejumlah siswa kelas 6 di SD Negeri Kabupaten Tulung Agung sedang asik berjoget sambil menyawer biduan dangdut. Parahnya, perilaku ini didukung oleh wali murid dengan memberikan uang sawer. Perilaku tidak pantas ini dilakukan para siswa pada kegiatan tasyakuran pelepasan siswa kelas 6 pada Sabtu lalu. Pihak sekolah mengatakan kecolongan karena kegiatan tersebut digelar selepas acara seremonial perpisahan sekolah. Acara dangdutan dan menghadirkan biduan itu bukan merupakan inisiatif sekolah, melainkan kegiatan tambahan yang diinisiasi oleh paguyuban wali murid. Kepala SDN 1 Kenayan, Admim Holisina, menyayangkan perilaku siswa dan wali murid tersebut. Atas kejadian tersebut, paguyuban wali murid telah meminta maaf secara lisan dan tertulis kepada pihak sekolah. Untuk yang video viral itu adalah semuanya pure dari wali murid, dari paguyuban kelas 6 SDN 1 Kenayan. Yang mengadakan acara itu paguyuban. Jadi yang guru-guru juga ya diundang juga di kelas itu, tapi hanya mengalungkan namanya kalung itu terus sama mosok potong tulang. Apakah menjadi evaluasi juga? Iya. Ya, ini semuanya kita mengakui kalau keteledoran, kecolongan itu dan kejadian itu adalah tidak pantas untuk anak-anak. Kedepannya semoga tidak ada kejadian yang begini lagi dan harus tidak ada. Pihak sekolah berjanji akan mengevaluasi dan mengawasi kegiatan bersama wali murid agar peristiwa serupa tidak kembali terjadi. Danus Sukendro melaporkan dari Tulung Agung. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita di Berita Jawa Timur. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah.
Atas nama rekan yang bertugas, saya Auriga Agustina mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas, sampai jumpa.